menambahkan tadi secara perubahan desa menjadi kelurahan. Memang ini proses panjang yang sangat pro kontra sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang sekali kembali lagi saya Elok Melati hadir tentunya di podcast DPRD. Dan siang hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik yang merupakan bagian dari sejarah Kota Tegal. Sahabat podcast, Anda pernah mengira tidak kalau Kota Tegal yang sekecil ini dulu lebih kecil lagi? Kota Tegal itu terdiri dari 2 kecamatan saja dulu, kemudian berkembang Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Timur, kemudian berkembang menjadi Kecamatan Tegal Selatan dan juga Margadana. Hal ini dikukuhkan dalam PP nomor 7 tahun 86 yang membahas tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Dati 2 Tegal. Bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa sekali dan saksi-saksi sejarah perubahan administratif batas-batas wilayah Kota Tegal. Bersama saya sudah hadir Bapak Wasmat Edi Susilo, Sarjana Hukum, dan Bapak Muhammad Muslim. Beliau berdua adalah anggota DPRD periode 2009 sampai dengan 2024 dari fraksi Golongan Karya. Assalamualaikum Pak Wasmat. Waalaikumsalam. Pak Elok. Iya, assalamualaikum Pak Muslim. Sehat nggak Pak Wasmat, Pak Muslim? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya baik, Pak Muslim dan Pak Wasmat merupakan saksi sejarah yang dulunya kecilnya Kota Tegal kemudian berkembang menjadi sebesar ini dan sekuat ini tentunya. Pak Wasmat dan juga Pak Muslim bisa memperkenalkan diri sambil menyapa sahabat podcast. Silakan langsung saja dari Pak Wasmat terlebih dahulu. Terima kasih Melok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat podcast Kota Tegal, khususnya juga warga Kota Tegal yang saya cintai, salam sehat selalu, salam damai. Perkenalkan dulu, saya Wasmat Edi Susilo yang dikenal Pak Wes, ya. Saya anggota DPRD Kota Tegal, Dapil 1 Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Iya. Baik Pak Muslim, silakan bisa menyapa sahabat podcast sambil memperkenalkan diri secara langsung. Terima kasih Mbak Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast. Saya Muhammad Muslim dari Dapil Margadana. Pada siang hari ini kami bersama Pak Ketua Pak Wasmat Edi Susilo SH dan tentunya didampingi oleh Mbak Elok selaku pendamping podcast DPRD Kota Tegal. Sekian, terima kasih. Ya baik, sahabat podcast, kita akan membahas nih masalah sejarah Pak Wasmat dan juga Pak Wes, yang biasa dipanggil Pak Wes ya, dan juga Pak Muslim ini dulunya merupakan kepala desa. Nah, kepala desa di Kecamatan Sumur Panggang. Dulu itu ada kecamatan namanya Kecamatan Sumur Panggang yang ikut wilayah Kabupaten Tegal, kemudian masuk ke wilayah Kota Madya Tegal. Pak Wasmat mungkin bisa cerita dulu, zaman dulu nih Pak, zaman Bapak pertama kali menjadi lurah, kemudian Bapak menjadi saksi sejarah adanya perubahan dari desa ke kelurahan. Silakan Pak, bisa diceritakan. Betul sekali ya. Jadi betul yang disampaikan Pak Elok bahwa saya dan Pak Muslim ini adalah salah satu saksi sejarah ya dalam rangka perkembangan dan perluasan wilayah Kota Tegal. Dulu pada tahun 1998 kebetulan ada perda kepala desa yang sudah akhir masa jabatan. Kemudian kami sedang asik ya berwira swasta mengelola warung Tegal. Iya, warteg ya Pak ya. Lingkungan saya kebetulan warung Tegal ya. Kemudian saya dihubungi oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Kalinyamat Wetan bahwa Pak Wes segera pulang karena ini ada perda
kepala desa yang sudah selesai, dan harapannya Pak Wes itu bisa ikut berkontestasi, ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa Kalinyamat Wetan. Gitu. Dan terpilih Pak. Dan terpilih ya alhamdulillah pada tahun 1998 pertengahan itu ada Pilkades ya, kebetulan harinya Rabu bareng dengan Sumur Panggang Kalinyamat Wetan Muarareja. Muarja Bapak Kartomo almarhum. Nah, gambarnya pun saat itu kami ketela ya. Pak Muslim sama ketela ya. Padi saya, Pak. Padi. Oh, zaman dulu memang kayak gitu Iya, ya Pak gambarnya kalau lurah ya. Ya, di hari yang sama ternyata kami terpilih menjadi kepala desa Kalinyamat Wetan, termasuk Pak Muslim dan Pak Haji Ghazali. Ghazali, Pak Ghazali. Berarti waktu itu sudah ikut ke Kota Tegal, dari kabupaten Iya. sudah ikut Kota Tegal, udah ikut kecamatan ya Pak ya, Iya. Kecamatan Margadana ya, sudah ikut Kecamatan Margadana, tapi masih bentuknya desa. Jadi Pak Wasmat dan Pak Muslim ini merupakan kepala desa zaman segitu ya, zaman tahun berapa tadi Pak? 98 ya. pelaksanaan Pilkades. Iya 98. Kalau Pak Muslim Pak? Ya, hampir sama dengan Pak Wes. Kami dari dulu desa Sumur Panggang. Desa Sumur Panggang. Setelah kami maju di Pilkades Sumur Panggang, hari dan tanggalnya sama dengan Pak Wes. Pada waktu itu hari Rabu, tanggal 2 Desember kalau nggak salah, kami alhamdulillah juga memenangi pemilihan Pilkades tersebut. Maka kami pada waktu itu Muarareja, Kalinyamat Wetan, dan Sumur Panggang. Nah Pak, kemudian kan nggak lama setelah itu nih Pak, tahun 2002 ya, tadi kan 98 nih Pak, tahun 2002 itu kan ada Perda Kota Tegal, dari desa jadi kelurahan. Nah itu nasibnya gimana para kepala desa yang tadi baru terpilih tahun 98 Pak? Pak Wasma dulu mungkin cerita zaman dulu bagaimana ini jadi saksi sejarah perubahan gitu loh. Jadi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah otonomi daerah, Iya. bahwa desa-desa yang ada di Kota Tegal, di Kota Maja Tegal saat itu harus semuanya berubah menjadi kelurahan. Kelurahan. Maka saat itu ada pansus perubahan desa menjadi kelurahan. Kelurahan. Kemudian ditetapkan Perda Kota Tegal nomor 2 tahun 2022. Desa-desa yang ada di kelurahan di Kota Tegal harus berubah menjadi kelurahan. Kelurahan. Lah kemudian bagaimana para kepala desa yang terpilih yang masih menjabat? Iya. Waktu itu berapa tahun sih Pak umur jabatan kepala desa Saat itu? itu jabatan kepala desa 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 98 sampai 2002 berarti baru Baru kurang lebih 3 tahun. 3 tahun menjabat ya Pak ya. Jadi karena ini adalah amanat undang-undang, kami juga sadar bahwa ini adalah merupakan perubahan dan harus dilaksanakan. Walaupun saat itu terjadi gejolak ya, Iya. karena kepala desa hasil pemilihan perdanya 8 tahun, tetapi ada rencana diberhentikan dengan hormat. Iya. Kami pun sempat menahan ya kepada tim-tim sukses kami karena saat itu, Pak sebaiknya demo saja Pak, sudahlah jangan, karena ini kan program pemerintah. Insya Allah kalau nanti desa kita berubah menjadi kelurahan, akan lebih maju lagi daripada desa. Dan alhamdulillah memang perkembangan sekarang juga Ya lumayan cepat ya Pak ya. Kalau Pak Muslim Pak dulu waktu perubahan jadi kepala desa menjadi lurah, Iya. Bapak waktu itu pernah kayak mengharap mudah-mudahan jadi PNS jadi lurah gitu gimana Pak? Ya, terima kasih Melok. Memang pada saat itu kami kepala-kepala desa yang akan terkena Refocusing. perubahan atau refocusing memang ada paguyubannya. Oh ada paguyubannya zaman segitu. Paguyuban kepala desa. Pada waktu itu juga mengajukan bagi yang muda diberi kesempatan untuk bisa mendaftar menjadi
PNS. PNS atau ASN. Tapi pada waktu itu ya kami juga sadar diri potensi keilmuan saya, kami tidak melanjutkan ke arah situ. Kami putar haluan ke swasta lagi, Oh iya. sehingga melanjutkan apa yang pernah kami rintis. Nah itu tadi harapan saya 8 tahun, malah cuma 3 3 tahun. tahun. Dan ada ininya Mbak Elok, ada Kompensasinya. kompensasinya. Pada waktu itu kalau nggak salah, kompensasi yang 5 tahun dihitung secara apa? UMR. pada waktu itu terhitung kalau nggak salah 33 jutaan. Jadi ya kami Ya zaman segitu ya banyak sekali ya Pak ya. ya, maka kami perlu sampaikan juga karena apa? Demi kemajuan masyarakat Kota Tegal yang desa menjadi kelurahan, maka yaitu benar apa yang disampaikan Pak Wasmet Edi Susilo, memang pada waktu itu ya masyarakat bergejolak. Iya ya. Tapi kami bermusyawarah lewat paguyuban kepala desa yang ada di masing-masing kecamatan. Alhamdulillah bisa mereda semua masyarakat, berikan edukasi, pengertian. Ini loh, kalau desa menjadi perubahan, otomatis memang kepala kelurahannya ditunjuk oleh pemerintah yang di atasnya. Iya. Memang tidak secara langsung pemilihan secara yang kayak kemarin demokrasi ya, enggak. Tapi kami juga sadar demi kemajuan masyarakat yang ada pada waktu itu di Kecamatan Sumur Panggang dan berubah menjadi Kecamatan Maragedana, kami menerima dan alhamdulillah sampai sekarang kemajuannya sangat pesat sekali. Iya. Waktu itu berarti berapa desa yang dikelurahankan Pak? Maksudnya berapa desa yang diubah jadi kelurahan? Waktu itu di kecamatan mana saja Pak yang tersebar desa-desa itu Pak? Waktu zaman Bapak jadi dari kepala desa jadi lurah Pak. Ya, kemarin dulunya saya lihat, saya tahu itu ada ya pertama 10 kelurahan Kota Tegal. Kota Tegal. Tapi setelah desa berubah menjadi kelurahan menjadi 27 kelurahan. Maka 17 ya Pak ya. 17 desa yang masuk ke kelurahan. Ya. Maka kalau kami yang di Maragedana pertama Sumur Panggang, Pesurungan Lor, Cabawan, Kalinyamat Kulon, Kerandon, Kalinyamat Wetan. Kalau yang di Maragedana 7 kelurahan itu, dan yang terakhir Kaligangsa. Kaligangsa ya. Kalau kayak Tunon gitu Pak? Tunon Sumur Panggang. Tunon juga dulu Sumur Panggang ya. Kecamatannya Sumur Panggang. Sumur Panggang dulu, kemudian masuk ke Kecamatan Margadana ya Pak ya akhirnya. Oke, nah ini menarik sekali ya sahabat podcast. Bagaimana Pak Wes dan juga Pak Muslim menjadi saksi sejarah perubahan. Kalau saya bilang hukum administrasi negara ya, karena kan sudah ada pergeseran dari desa menjadi kelurahan. Nah, setelah itu Pak, kok bisa sampai masuk nyemplung ke dunia politik itu gimana ceritanya nih? Ini Pak Wes dulu nih yang sudah berkelas 4 ya Pak ya, 4 kali terpilih menjadi anggota DPRD. Silakan Pak Wes. Oke, terima kasih Melok. Jadi menambahkan tadi sejarah perubahan desa menjadi kelurahan. Memang ini proses panjang dan sangat pro kontra sekali. Iya. Karena saat itu ada kepala desa yang sepuh-sepuh. Oh iya. Separuhnya lagi kepala desa yang muda-muda. Saat itu saya kan usianya 27 ya. Muda sekali Iya, ya Pak 27 jadi kepala desa. Yang lainnya sudah ada kepala 6. Maka saat itu pada saat proses Perda nomor 2 itu bapak-bapak kepala desa dan seperangkatnya yang sepuh-sepuh ini semuanya menuntut minta diangkat menjadi pegawai negeri. Nah, kalau yang masih muda-muda ini kan wajar ya. Yang usia masih produktif. Tapi kalau yang usia sudah 60-an ini kan berarti sudah masa pensiun ya. Iya. Maka tidak pernah ketemu. Nggak ada titik temu antara pemerintah Kota Tegal. Akhirnya ditegaskan ada pilihan. Kalau mau diberhentikan dengan hormat,
maka mendapatkan kompensasi dengan hitungan UMR yang ada saat itu. Oh iya, Seperti tadi sampaikan oleh Pak dikali Muslim. dikali sisa masa Iya. jabatan. Nah, itu total sekitar 30 sekian juta kita terima, dan saat itu memang kami pernah ikut pansus itu, dilibatkan. Kemudian sempat studi banding ke daerah Purwakarta kalau nggak salah. Bogor sama Bogor. Ya, sama Bogor lah. Saat itu malah seluruh kepala desa terpilih dan perangkatnya tetap melanjutkan sampai akhir jabatan. Oh, yang di sana, Iya. Iya, yang di yang sana. yang dikunjungin Purwakarta ya. sama Bogor. Nah, di Kota Tegal akhirnya sepakat diberhentikan dengan hormat dengan menerima kompensasi. Padahal saat itu kami berpikir kalau Perda itu mengatur para kepala desa terpilih yang baru diketahui itu dan jajaran perangkatnya tetap menjabat sampai akhir jabatan. Kemudian yang staf-staf juga dibuatkan SK wali kota Iya, ya, iya. sebagai perangkat ya, sebagai Sebagai staf lah, pembantu staf. Kan nasibnya baik tuh. Tahun 2004-2005 kan ada pengangkatan massal itu. Iya, iya, penguasaan Itu 2005. yang akhirnya saya juga rada ya gimana ya, ikut prihatin dengan teman-teman yang saat itu diberhentikan dengan hormat. Karena sampai saat sekarang pun ya ada teman-teman yang memang belum ada kesibukan kesehariannya, sehingga kalau saat itu dilanjutkan sebagai staf ya, staf kasih, Kelurahan, ya. Kemudian secara otomatis setelah usia pensiun diberhentikan dengan hormat. Itu saya kira lebih bijaksana saja. Tetapi ya semua itu ada hikmahnya. Iya, iya. Alhamdulillah kami Juni 2002 ya, secara resmi menerima surat pemberhentian dengan hormat sebagai kepala desa. Kemudian kami kan ada kevakuman ya, kosong. Kemudian 2004 kami pernah mendaftarkan diri sebagai guru olahraga ya. Ada tes guru bantu dan saya Pak Wis masuk. pernah jadi Iya. guru bantu juga. Ya, karena saya latar belakang dari SGO ya, jadi pas ada luar biasa formasi saya masuk sekitar 6 bulanan lah. Tetapi saya sudah aktif di partai politik Mbak Elo. Oh, Saat itu iya, iya, iya. 2004 saya aktif di partai politik. Kemudian saya juga ikut mengajar olahraga saat itu walaupun nggak begitu aktif. Lah siang-siang jam 1 Pak Adi Winarso almarhum sebagai wali kota itu mendapat surat dari Panwas. Pak Wali, itu kok ada guru yang aktif di parpol seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Saya diundang oleh Dinas Pendidikan Kota Tegal, diundang suruh milih Pak Wes. Ini ada teguran dari Panwas, Pak Wes mau pilih jadi guru apa mau aktif di partai politik. Nah, sedangkan saat itu proses pencalekan sudah berjalan dan kami mendapatkan nomor 1 ya, karena 2004 kan nomor urut pakainya. Nomor urut, iya betul. Nomor urut. Karena saya menjadi pengurus kecamatan, maka saya menjadi nomor 1. Kemudian pemilu berjalan dan kami berhasil di Tegal Selatan itu jadi sampai sekarang. Oh, iya, iya. Jadi latar belakang Pak Wes ini tadinya ya Pak ya keprihatinan melihat teman-teman yang tadinya di desa itu ya Pak ya, seandainya pemerintah lebih bijaksana dan seandainya bisa diakomodir secara baik mungkin nasibnya nggak seperti ini. Nah itu yang membuat Pak Wes akhirnya ingin masuk ke pemerintahan melalui legislatif sehingga bisa membuat kebijakan juga ya Pak ya. Kalau Pak Muslim sendiri bagaimana Pak? Ya. Ini tiba-tiba masuk ke parpol atau gimana nih Pak? Enggak, kalau saya setelah purna dari kepala desa, saya cooling down. Cooling down Pak. Ya, kemana ini saya untuk memperjuangkan pertama keluarga. Dulu saya juga berpikir, saya melihat teman-teman saya yang mendapat purna dari kepala desa, termasuk juga Pak Wes, ada yang di politik, ada yang kembali ke habitatnya masing-masing. Kalau saya sementara memang melihat situasi, saya belajar melihat Pak Wes di Dewan, Pak Wes juga ngajak-ngajak, ayo Pak Muslim, barangkali mau bergabung ke partai politik, monggo tak sediakan Tiket.
Dan pada waktu itu saya janji kalau jenengan jadi ketua DPD Partai Golkar baru saya masuk. Oh gitu Pak. Oh iya iya iya. Memang benar Pak Wes jadi ketua DPD Partai Golkar, saya lalu masuk. Setelah saya masuk ya itu tadi barangkali mau nyalek, insya Allah saya siap. Dan alhamdulillah periode 2019 2024 kami terpilih. Iya, iya. Dan ini belok. Gimana Pak? Dan di Margadana setelah kami bergabung dengan Pak Wes secara politis, dulu yang Golkar selalu satu, setelah saya masuk, alhamdulillah Golkar menjadi 2 kursi. Wah luar biasa ini. Dan saya bertekad untuk 2024 nanti, insya Allah akan saya Nambah lagi. pertahankan dulu. Pertahankan 2. Oke. Iya, nih setelah duduk di politik ya Pak ya, tentunya kan Pak Wes terutama nih, Pak Wes kan tahu nih Pak perkembangan Kota Tegal Selatan yang dulunya Pak Wes merupakan bagian dari Kecamatan Sumur Panggang, kemudian jadi Kecamatan Tegal Selatan. Perkembangannya dari tahun ke tahun kan cukup menggembirakan dan juga cukup signifikan nih Pak perkembangannya, keramaiannya, kemudian fasilitasnya. Itu prosesnya berdarah-darah atau susah payah atau gimana Pak? Bapak bisa cerita nggak Pak Wes? Jadi saya dengan pemuslim itu kayak pasangan 2 sejoli ya. Oh 2 sejoli. Jadi kepala desa bareng, pemilihannya bareng, jadi bareng. Cuman pada saat saya sudah 2004 di Dewan, saya selalu menghampiri Pak Muslim, belum siap katanya. Oh, belum siap ya. Katanya karena Pak Wes belum jadi ketua DPD. Tapi kalau sudah jadi ketua DPD, saya gabung. Dan ternyata memang Langsung nyata, jadi. iya. Saya udah bilang, Pak Muslim kan keluarganya banyak di Sumur Panggang, keluarga besar. Nah, mungkin kalau diawali bareng ya saat itu ya, mungkin ya kelasnya bareng ya. Mas. Kelasnya bareng, kelas 4 bareng. Jadi harapan kami juga Pak Muslim sebagai wakil di Kecamatan Margadana benar-benar bisa meningkatkan pembangunan ya, terutama kebutuhan sarana prasarana masyarakat yang selama ini dianggap masih kurang misalkan ya, itu perlu segera diperjuangkan agar walaupun kecamatan baru, Kecamatan Margadana, tapi tidak kalah dengan kecamatan-kecamatan yang sudah lama, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat, seperti itu. Seperti kami ya di Tegal Selatan juga perubahannya sangat pesat. Iya betul. Dibanding dengan saat masih desa. Sekarang itu fasilitas umum juga sudah bagus sekali di Tegal Selatan dan nyaman, tertib. Di sana ada komunitas pedagang kaki lima di seputar alun-alun Tegal Selatan yang selama ini sudah berjalan ini sangat tertib sekali. Sedikit pun tidak ada yang mengganggu terkait masalah pengamen, misalkan orang minta-minta atau premanisme, tidak ada. Nyaman Pak ya. Setidaknya ini secara umum kan bisa membantu program pemerintah Kota Tegal. Betul. Iya, ya betul sekali. Nah, nah ini kan Pak Wes dan juga Pak Muslim ini merupakan dua-duanya, bukan satu-satunya ya Pak, tapi dua-duanya karena dua-duanya saksi hidup yang masih hidup gitu. Perjalanan bagaimana desa menjadi kelurahan, kemudian pergantian kecamatan, kemudian bagaimana keramaian yang tadinya hanya di tengah kota kemudian sekarang sudah mulai menyebar. Nah, kalau di Margadana sendiri Pak Muslim, Margadana ini kan daerah ini nih Pak langganan banjir nih Pak. Itu gimana itu Pak? Iya benar Mbak Elok. Terkait dengan Margadana sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Iya betul. Kami setiap bulan Desember, Januari, Februari, bahkan mungkin sampai Maret, kami warga Kecamatan Margadana selalu siaga mengantisipasi banjir yang ada di wilayah dapil kami. Bapak sendiri rumahnya kebanjiran nggak Pak? Saya setiap tahun kebanjiran. Pasti banjir, pasti dipastikan banjir. Malah kan banyak yang menyampaikan, aduh rumahnya Pak Dewan aja banjir apalagi masyarakat. Nah, tapi mudah-mudahan di tahun 2024 ya tetap banjir, tapi volumenya dikurangin. Dari yang misalnya banjir 20
12 jam, lamanya mungkin ini bisa dikurangin 4 atau 3 jam saja. Sudah surut gitu ya Karena Pak ya. apa? Memang ini yang di Sumur Bangkang sudah dibangun rumah genset. Mungkin bisa mengantisipasi aliran air yang dari Tegal Selatan. Tegal Ini Pak Wes nih. Ngirim ya Pak ya. Ngirim ke saya. Saya tampung. Karena sudah ada rumah genset. Mungkin nanti bisa ditarik genset ya. 2-3 jam lah mungkin bisa selesai. Harapan saya. Iya. Termasuk yang di yang di Kaligangsa. Kali Gangsa sebelah selatan ya Pak ya. juga sudah dibangun rumah genset. Permasalahannya juga di Grandon, di Cebawan ya. Iya, Daerahnya daerah mangkok, Cekungan ya Pak ya. cekungan. Maka kadang sungainya enggak banjir, Banjir. tapi Rumahnya rumahnya banjir. halamannya banjir. Iya, Maka nanti kami berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum mungkin untuk sedikit demi sedikit mengurangi banjir yang ada di Kecamatan Margadana. Iya. Dan rumah genset ini udah berapa persen Pak atau udah 100% Pak untuk pembangunannya? Kira-kira hampir 90%. Karena saya lihat kemarin yang di Sumur Bangkang itu saya lihat di kontraknya tanggal 16 Desember itu harus selesai. Harus dan selesai, dan ya. saya lihat kayaknya selesai situ. Oke, iya. Mudah-mudahan selesai ya Pak ya supaya nanti untuk antisipasi musim hujan jadi cepat surut gitu atau cepat reda ya. Dan untuk Kecamatan Tegal Selatan sendiri nih Pak, memang daerahnya itu nggak bisa dipungkiri ya Pak ya, memang banjirnya kan kiriman dari selatan ya Pak, bahkan dari Kabupaten Tegal ya Pak ya, melewati Tegal Selatan. Di Tegal Selatan sendiri sering ada pas musim hujan itu sering ada kebanjiran atau mungkin apa ya Pak ya, genangan gitu Pak? Saya kira Kecamatan Gelatan ya tahunan ada ya. Tahunan ada aja. titik-titik tertentu seperti di titik Keturen itu kalau hujan sangat lebat itu terjadi banjir. Kemudian Jalan Cendrawasih, Jalan Cendrawasih ya. tepatnya Gang Kuntul itu berlangganan. Namun demikian pemerintah Kota Tegal sudah mengupayakan perbaikan ya atau normalisasi saluran-saluran induk dan harapannya nanti di musim hujan ini sudah aman. Termasuk di Keturen juga sudah ada penyodetan. Jadi dari sungai-sungai kecil dimasuk ke sungai induk. Ini kami akan pantau terus. Mudah-mudahan di musim hujan nanti untuk wilayah Tegal Selatan titik-titik banjir di Keturen dan Jalan Cendrawasih Randu Gunting mudah-mudahan aman. Iya. Itu loh Pak yang di bawah jembatan di bawah rel kereta api itu kan itu daerah mana ya Pak ya? Di bawah rel kereta api yang bawahnya Wilayah sering Kecamatan Margadana. Oh itu ya. itu wilayah Kecamatan Margadana ya. Wilayah Kecamatan Margadana. Itu gimana itu Pak? Itu kayaknya nggak pernah bisa surut ya Pak memang ya Pak ya? Ya itu karena elevansinya antara sungai dengan lokasi situ lebih rendah. Tapi gimana ya? Apa mau dijadikan objek wisata? Tahun kemarin banjir kan rame. Iya. Ternyata tempat itu kan bisa untuk Iya, untuk mandi-mandi. mandi-mandian. Tapi itu juga sangat bahaya. Mungkin di situ harus dipasang genset. Dan memang sudah ada gensetnya. Oh, sudah di gensetnya. Tapi memang antara tinggi sungai Iya, dan betul. itu terlalu rendah, maka yang namanya air kan mencari lokasi yang rendah. paling rendah. Iya. Dan alhamdulillah pada tahun ini di khusus kali Kemiri sudah ada pengerukan revitalisasi. pantaran-pantaran sudah bagus. Mungkin tahun ini juga ya itu tadi banjir volumenya berkurang ya pokoknya secara cepat surut ya Pak ya, secara tempo ya Pak ya. Dan yang mungkin closing statement Pak sebelum kita mengakhiri acara ini dari Pak Wes dulu, mungkin untuk warga masyarakat Tegal menghadapi banjir, kemudian menghadapi tahun politik 2024. Silakan Pak Wes. Baik, terima kasih Melok. Sahabat podcast sama warga Kota Tegal yang saya cintai. Sebentar lagi kita semua adalah memasuki tahun politik dan juga memasuki musim penghujan. Oleh karena itu, kami sangat berharap jadikan pemilu nanti pemilu damai,
kita sambut dengan ceria dan bahagia meskipun beda pandangan. Prinsipnya agar demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, saling hormat menghormati. Kalau toh ada perselisihan juga, ayo secepatnya kita selesaikan dengan baik sehingga warga Kota Tegal bisa menjaga iklim yang kondusif bersama-sama agar Kota Tegal ini dikenal kota yang damai, kondusif, dan warganya juga bisa ayem tentrem ya. Kemudian menjelang musim hujan, setidaknya di lingkungan masing-masing supaya melihat apakah ada saluran-saluran kecil yang tersumbat, ini agar para ketua RT, RW juga yang dikomandoi oleh lurah masing-masing agar semuanya bisa dinormalisasi sehingga begitu hujan datang besar semuanya akan bisa lancar dan tidak terjadi banjir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Muslim, closing statement sebelum kita tutup acara ini. Oke. Kepada seluruh masyarakat Kota Tegal umumnya dan masyarakat Margadana pada khususnya, sebentar lagi musim penghujan akan datang. Kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengantisipasi banjir-banjir dadakan dari arah selatan, berhimbau untuk selalu tidak membuang sampah sembarangan. Dan apa yang ada di Pak Pes, ini juga tahun politik, kita harus saling menghargai, menghormati seluruh peserta pemilu atau peserta caleg, harus bisa menghargai, menghormati karena kita tujuannya adalah satu, mensejahterakan masyarakat Kota Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Menarik sekali ya tentang sejarah atau mungkin sesuatu yang sudah pernah berubah di Kota Tegal. Itu terjadi pada saat saya umur 4 tahun berarti nih. Dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan bahasa yang lebih menarik lagi. Saya Elok Melati bersama Pak Wes dan juga Pak Muslim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.